Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Ini adalah penerbangan kedua saya pada tanggal 24 Juli 2025. Saya take off dari kawasan Ngori di Kabupaten Magelang. Akan terbang bersama-sama. Kali ini saya terbang dengan dilihat oleh beberapa peserta lavatur. Di HP, bisa dimonitor. Jadi dari gagel saya ini bisa disambungkan ke layar HP untuk melihat apa yang saya lihat ya. And take off. Okay. Straight to the mountain. Baik, karena peserta turnya ini dari Singapura, jadi saya menerangkan apa yang saya lihat ini dalam bahasa Inggris. Dan kali ini saya memutuskan untuk membuat voiceover tambahan di rumah ya setelah terbang. Bukan seperti biasa, saya terbang sambil mengisi suara ya. Malam sebelumnya, saya berada di kawasan ini untuk mengikuti lavatur. Dan cuacanya semalaman itu tidak bagus ya. Semalaman terus-menerus berkabut. Gunung Merapi tidak terlihat dari spot kami. Namun pagi ini cuacanya agak sedikit terbuka, dan pada jam 5.30 pagi saya sudah melakukan penerbangan yang pertama. Jadi sambil terbang nih saya menerangkan kepada penonton yang ada di situ arti angka-angka OSD yang ada di kiri dan kanan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti, karena saya sering menyebutkan ya di video-video saya sebelumnya. Oke, kalau dari spot ini jaraknya sekitar 4 km kurang lebih. Dan ini udah jarak 2 kilo. Kita sudah memasuki area jalur guguran lava ya. Di depan kita tampak kubah lava barat daya menjulang. Sedikit sejarah ya. Kubah lava barat daya atau kubah lava 2021 ini seperti namanya terbentuk pada awal tahun 2021. Saat ini Gunung Merapi memiliki dua kubah lava yang aktif, yaitu kubah lava tengah yang berada di kawah, dan kubah lava barat daya ini yang berada di sisi lereng barat daya. Mungkin saat pembentukan itu lava mendesak dari tengah itu sudah tidak bisa lagi mendorong ke atas. Jadi lava mencari bagian rekahan batu yang mungkin agak lunak dan kebetulan menembus di bagian bibir kawah sebelah barat daya. Dan karena letaknya di lereng, ini bentuk kubahnya tidak seperti yang di tengah. Kalau yang di tengah itu seperti kubah ya, benar-benar seperti kubah. Bentuknya seperti lingkaran gitu ya. Karena ini letaknya di pinggir, jadi dia pada proses pembentukannya seperti ini. Dan kita bisa melihat ini guguran batu-batu. Sepertinya barusan terjadi guguran di atas. There's an avalanche up there.
few moment ago. Asapnya cukup banyak gitu di atas sana dan banyak batu-batu yang berjatuhan. Sometimes there is a phenomena called sandfall. The sand is sliding down. Saya coba terbang agak sedikit rendah untuk melihat secara dekat. Overflow. You get it? Okay. Up there is a lot of smoke. There is an avalanche. Ini batu-batunya tampak kecil, namun sebenarnya ukurannya nih bisa sebesar kepala. The wind is quite strong. Dan di area ini tampak masih banyak guguran. Di sebelah sini masih ada yang berwarna merah itu teman-teman batunya. Dan ini adalah fenomena pasir terjun. I call it sandfall. Kalau dari kejauhan ini tidak akan kelihatan, dan sejauh ini aja bisa kita lihat melalui drone. It cannot be visible from here. Okay, earlier this. Oke, di daerah ini tadi pagi waktu penerbangan pertama, ini masih terlihat merah. Lavanya masih sangat panas mungkin ya. Kemudian ini sudah agak mendingin, namun kita masih melihat di sela-sela bebatuan masih berwarna merah. Karena sebenarnya yang tampak hitam atau sudah membeku ini hanya bagian luarnya saja. Bagian dalamnya ini ternyata masih membara. Ini kita bisa lihat. Dan di sela-sela juga banyak mengeluarkan asap. But it is very hot. It causes turbulence in the air around the drone. Ini drone saya berguncang-guncang kalau melewati area ini karena udaranya panas bercampur udara dingin menimbulkan turbulensi. Di bawah ini, di bebatuan putih nih kita melihat warna agak kekuningan. Saya kira ini mungkin ada belerangnya ya. Nah, this is the summit of the southwest. Ini adalah puncak kubah lava barat daya. Nah, up ahead is dan di sana itu kubah lava tengah. Let me take you there. Coba saya akan ke sana. Nah, yang di depan kita ini lava tahun 1992. Lava 92. Karena terbentuknya tahun 1992. Lava that happens or form from in 1992. Yes. Kita bisa melihat kubah lava tengah cukup jelas pagi ini. This is the crater of Merapi. Teman-teman yang menanyakan kawah Merapi sebelah mana, inilah kawah Merapi ya. Jadi kawahnya bukan seperti gunung yang sering kita bayangkan, ada lava mendidih, bergejolak. Kalau Merapi karakternya tidak seperti itu. What is that? Lava Gunung Merapi suhunya tidak terlalu tinggi sehingga begitu keluar dari dalam gunung akan biasanya langsung membeku. Meskipun yang membeku kadang hanya bagian luarnya saja karena bagian dalamnya ternyata masih cukup panas. The lava cannot what is called bridge or penetrate, and then the lava penetrate through. Ini adalah penampakan lava yang seperti saya bilang tadi, bagian dalamnya masih cukup panas.
2021. 2021, about 4 years ago. Jadi di bagian kubah lava tengah sebenarnya masih ada lava, Happens mungkin di bagian bawahnya, namun balance here in kita the right jarang melihat ya, lava dome. jarang melihat ada lava yang keluar. See smoke here. This is a avalanche. Kalau dari sisi bagian tenggara atau bukaan kawah mungkin sering terlihat itu teman-teman di CCTV. Fumarole itu ya. Daerah sini adalah bagian sebelah kanan yang agak sulit untuk dijangkau dari Smoke. pos Babadan. Fumarole, yes. Yeah, exactly. Dan ini tampaknya banyak asap. Barangkali terjadi guguran Where do you want to go? beberapa waktu yang Where lalu. do you want to go? Where do you want to see? Oh, we'll follow you. Where you want to go? Everything is very fascinating. Okay, that's you can see Di sana ada gunung Merbabu ya. Sister Mountain of Merapi. It's Merbabu. Yes. Okay. Kita masih bisa melihat guguran kecil-kecil di area yang tadi saya lewati. Okay, there is an lava falls. Di bawah itu masih tampak merah ya di sela-sela bebatuan. This is the real lava tour, not the jeep ride. Okay, I told you last night. Tampaknya puncak kubah lava Baradaya ini agak bertambah tinggi. See Kalau dari pengamatan saya sebelumnya, drone. oke, di bawah itu ada guguran. Yes, this lava. Batunya nampak masih berwarna merah. Baik, saya akan coba mengikuti batunya ini ya. Tapi tampaknya tidak terlalu besar. What's the speed? Kecepatannya mencapai lebih dari 100 km per jam. Oke, tampaknya di sebelah atas itu kita bisa lihat ada guguran yang cukup besar. Dan itu ada batu yang masih berwarna merah, cukup besar tampaknya. Dan batunya melayang, teman-teman. Melayang sangat cukup dekat di sebelah drone saya ya. Dan ini saya coba akan mengikuti bebatuan ini berakhir sampai mana. Baik, teman-teman yang menanyakan atau request ya. Waduh, nah ini ada batu dari belakang, ternyata teman-teman yang lebih kencang daripada drone. Nah, di bawah itu kita bisa melihat batunya pecah-pecah ya, masih berwarna merah itu. Dan ternyata sampai di sini berakhirnya di jarak 2,6 km dari home point.
itu kurang lebih jaraknya 1,5 kilometer dari puncak Merapi. Momen tadi itu sangat menegangkan, teman-teman. Saya cukup kaget, tidak menyangka ya ada batu cukup besar ada di belakang drone yang melaju lebih kencang daripada drone. Beruntung tidak mengenai drone saya ya. Mungkin penonton harapannya bisa ada yang berharap kena drone-nya ya, tapi ya saya masih beruntung kali ini. Dan ini ada beberapa batu cukup besar juga sedang meluncur turun. Kali ini saya akan mengambil shot dari atas saja untuk mendapatkan gambaran utuh tentang guguran ini. Kelihatannya batunya ini kecil-kecil ya, tapi sebenarnya ukuran ini bisa sebesar kendaraan mobil sampai sebesar truk. Asapnya cukup banyak itu di atas. Dan guguran ini kelihatan jelas ya dari tempat di mana saya berada saat itu. Oke, mungkin ini adalah momen yang paling brutal atau paling dramatis, teman-teman. Di bawah kita masih bisa melihat jejak-jejak asap, bebatuan. Jadi terkadang bebatuannya bisa mencapai jarak 2 km dari home point ya. Seperti kita lihat di bawah itu jalurnya yang tidak ada vegetasi itu. Oke, kita cukupkan, kita pulang ke home point. Buat teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan kalau nggak keberatan, bisa subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah support saya melalui sawer atau traktir kopi. Oke teman-teman, silahkan nikmati sisa penerbangan saya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.